Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Selasa kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga di hari Selasa ini lancar-lancar saja aktivitas kalian, baik kawan-kawan yang bekerja ataupun yang sekolah kuliah ataupun yang masih nganggur, pergi ke warung kopi main catur terus. Semoga lancar-lancar saja. Hari Selasa ini kawan ada 3 turnamen yang jadwalnya berbarengan, tapi kita akan fokus terlebih dahulu untuk mengawal, memberikan support bagi pecatur-pecatur kita yang berlaga di Asian Games Hangzhou, China yang sudah memasuki hari kedua di cabang catur nomor rapid perorangan. Hasilnya seperti apa? Langsung saja kita lihat tabelnya kawan. Di sini untuk kategori opennya, sementara klasemen dipimpin oleh Wei bersama Abdus Satorov dengan perolehan 3,5 poin dari 4 game yang sudah dimainkan. Diikuti Arjun, Vidit, Perham kawan dan lain-lain. Sedangkan dua pecatur pria kita kawan yaitu Grandmaster Novrendra Priasmoro ataupun Azaria Jodi di hari kedua memetik kekalahan kawan. Sedangkan Novrendra Priasmoro di hari kedua ini kalah dari Videmaster asal Jepang pada game ketiga bermain remis melawan Grandmaster asal Cina. Kemudian dari Azaria Jodi ini kawan 2 kali kalah pada hari kedua, yang cukup mengejutkan di sini di game ketiganya dia kalah dari pemain non gelar dan juga kalah dari International Master asal Qatar. Sedangkan untuk Srikandi kita yang berlaga di kategori woman kawan ada Medina Aulia Wardah ataupun Iren Karisma Sukandar juga mengalami kekalahan di hari kedua. Di sini untuk kategori wanitanya kawan permainan rapid individual ini ada Ho Yifan yang memimpin klasemen kawan dengan perolehan 4 poin tak terkalahkan, diikuti Bibisara Alsabayeva, ada Zanzaya, Jurjiner, semua pemain kelas kakap wanita di sini kawan. Sedangkan Medina Aulia Wardah di hari keduanya memetik 1 kali kemenangan dan kalah dari Bibisara Alsabayeva yang merupakan juara dunia Blitz 2 kali asal Kazakhstan. Pemain kita yang lain dari Iren Karisma Sukandar ini juga kurang beruntung di hari keduanya kawan, memetik 1 kali kemenangan dan 1 kali kalah seperti hari pertama, menempati posisi ke-15. Yang mungkin bisa kita harapkan ini dari Medina Aulia Wardah yang nangkring berada di posisi ke-8 di hari kedua nomor rapid perorangan. Untuk video kali ini kawan saya langsung ambil 3 game sekaligus. Pertama kita akan coba lihat permainannya Priasmoro pada game ketiga menghadapi Videmaster asal Jepang. Priasmoro pegang hitam, putih dipegang oleh pemain asal Jepang mengawali dengan pembukaan pion E4. Priasmoro balas dengan pion E5. Mereka bermain dengan pembukaan Italia variasi pertahanan 2 kuda menantang permainan Fred Liver Attack. Ditolak memilih jalur utama Gyojo Pianissimo pion D3, gajah C5, gajah G5 kawan. Yang jadi pilihan utamanya adalah pion C3, rokade atau gajah B3, tapi langsung keluar menekan dengan gajah G5. Pion H6, gajah mundur ke H4, ada pion D6, perkuat posisi pion pusatnya gajah juga mau keluar kawan, sepertinya disusul dengan kuda seperti biasa, dihadang dengan pion C3, pion G5, gajah mundur ke G3, gajah G4, ada kuda berkembang ke D2, perkuat posisi kuda, melakukan pengembangan perwira minor terakhirnya sebelum rokade. Menteri D7 ada opsi rokade panjang kawan. Di sini putih meluncurkan tekanan di sisi menteri untuk persiapan rokade panjang hitam, jadi mempercepat serangan sisi menteri dengan pion B4. Gajah mundur ke B6, ada pion A4 dihentikan dengan pion A5 menantang pertukaran, ditolak dengan pion B5. Dan Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke petak E7 agar raja ini juga mempercepat rokade panjang tapi mundur ke petak D8, pilihan Priasmoro. Pion H4 kawan. Oh ya, untuk game dari Priasmoro ini tidak semua akan saya tunjukkan langkah-langkah alternatif yang ditunjukkan oleh Stockfish karena begitu banyaknya langkah-langkah berwarna kuning ataupun merah kawan. Priasmoro kuda H5 tekan gajah, pion H pukul pion G5, pion H pukul balik pion G5 dan tidak melanjutkan baku hantam di sini kawan. Memilih di sini menteri keluar ke petak B3, menekan pion, diikuti kuda nanti dan pion F6 didorong oleh Priasmoro perkuat posisi pionnya. Rokade panjang pilihan putih kawan. Dan di sini kuda ke E6, menteri mundur ke A2, Priasmoro juga rokade panjang dan persiapan juga untuk dorong pion pusatnya nanti. Tapi masih cukup kuat sementara waktu petak D5 ini kawan. Dan kuda ke H2 serang gajah. Di sini kuda mundur ke G7, buka akses menteri menjaga gajah. Kuda ambil gajah diambil balik oleh menteri. Selanjutnya benteng H3, kuda sikat gajah G3, pilihan Priasmoro.
Hitam punya opsi juga dengan kuda ke F4 kawan, cukup bagus posisi kuda, ancam pion di sini, mungkin benteng pukul benteng terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng. Kalau gajah sikat kuda diambil balik menggunakan pion G, dua pion ini masih tetap terancam. Posisi hitam bagus kawan untuk mendapatkan pion-pion sisi kanan tadi. Tapi memilih pertukaran dengan kuda sikat gajah G3 diambil balik oleh benteng, menteri mundur, benteng jaga pion, serang pion, ada benteng H6, kuda F1, pion G4, benteng bergeser ke G3, pion F5 tantang Prias Moro dan sebaiknya diterima kawan, tapi memilih dengan pion F3, posisi benteng terkurung oleh posisi pion dan pion hitam. Kuda H5 serang benteng, tapi inilah rencana putih kawan, pion E pukul pion F5 untuk dukungan bagi gajah yang memaksa benteng akan ambil. Stockfish tetap melanjutkan kuda ambil benteng kawan. Kalau ada gajah di sini, sikat oleh benteng, ambil oleh pion, menteri bergeser ke lajur G, kuda pukul kuda, pion pukul pion di sini kawan, untuk mencoba ancam kuda, ancam pion. Mungkin pion E7 akan dilepas di sini, diambil oleh menteri, pion pukul pion. Posisi hitam masih bagus dengan kekuatan gajah, pion terpisah kawan di sini, struktur pion yang masih solid di sini kawan, hitam masih diuntungkan. Tapi Novrendra bermain dengan pion D5, pilihan nomor 2, gajah sikat pion ini kawan. Memang terlihat di sini putih kehilangan satu perwira, tapi kurang kuat menurut Stockfish. Pertukaran seperti ini, ambil benteng, saran dari Stockfish tadi kawan. Memang terlihat unggul satu perwira, tapi coba lihat di sini Prias Moro kehilangan beberapa pion kawan. Dan Prias Moro tumpuk benteng di lajur D. Ada opsi juga kuda ke F6 langsung, hentikan laju pion dengan tempo ancam benteng kawan. Memilih bergeser ke lajur D, raja naik ke C2 pertahankan pion, kuda F6 sekarang, benteng H4, pion C6, berikan ruang bagi raja menantang pertukaran, juga tadi menghindari ancaman baris belakang kawan untuk berikan ruang. Di sini pion didorong maju yang terkuat untuk mensegerakan pion ini segera mempercepat promosi, tapi pertukaran pion dipilih oleh putih, ambil balik oleh benteng, kuda D2, benteng F2, maksud saya gajah F2 serang benteng kawan. Benteng turun ke H2, gajah G3, benteng H3, gajah F4, ingin eliminasi kuda karena merasa unggul jumlah perwira, simplifikasi, kuda lari ke C4, gajah G5, lanjut Prias Moro. Benteng E1 coba tekan pion kawan, dan ada kuda manuver ke D7 pertahankan pion. Di sini benteng H8 skak, raja naik ke C7, benteng G8 serang gajah. Di sini gajah bergeser ke H4, ada pilihan juga dengan benteng ini ambil kuda kawan. Kalau benteng ambil gajah di sini, maka berikutnya benteng ini bisa ambil pion yang ada di peta A4, hitam bisa menang. Kalau pion yang ambil benteng di sini, benteng melakukan skak di sini, raja mundur dan benteng mendapatkan pion yang di sini. Hitam masih mempunyai 3 perwira melawan 2 benteng dan juga merusak struktur pion putih bertumpuk di 2 lajur. Posisi permainan dirasa cukup seimbang dari permainan tadi kawan. Setelah benteng G8 tadi serang gajah, Prias Moro tarik gajahnya ke petak H4. Banyak sekali langkah-langkah bertanda merah tanda kuning di beberapa langkah berikutnya ini. Agak sedikit saya percepat kawan, karena video ini berisi 3 game langsung, jadi cukup panjang. Dan di sini kuda ambil pion E5, lanjut putih ancam benteng, benteng bergeser ke H6. Ada opsi juga seperti ini kawan, benteng ambil pion yang ada di petak C3 diambil oleh raja, dan gajah siap menusuk juga raja bersama benteng. Tapi Novrendra bermain dengan benteng H6, maklum kawan dengan kontrol waktu yang mulai kepepet, tidak menemukan langkah terbaiknya Prias Moro, benteng G7 pin gajah. Di sini kuda C8 pertahankan gajah, ada kuda G6 kena tekanan 3 kali gajah kawan. Dengan 2 benteng di sini kawan, dengan dukungan kuda, gajah sulit rasanya untuk di backup. Kalaupun dengan benteng ini bergerak ke peta D7 untuk pertahankan gajah, ya tetap disikat kawan, ambil balik, tetap sikat, putih menang pion banyak. Benteng H2 pilihan Prias Moro, raja naik ke B3, benteng ambil pion D3, kuda ambil gajah. Di sini kuda lari kawan, kemudian ada pion mulai didorong untuk segera promosi. Benteng D turun atau naik ke petak D2, awas ada ancaman skak mat kawan. Di sini petak terang ini sudah dikawal oleh kuda ataupun pion kawal petak gelap. Terlebih dahulu kuda F5 open skak, dan kuda ini juga jatuh di langkah berikutnya tidak mengawal petak terang lagi.
Raja naik, kuda pukul kuda, ambil oleh benteng, dan di sini sepertinya Prias Moro kehabisan waktu kawan di langkah ke-49. Percuma juga jika dilanjutkan kawan, putih unggul jumlah pion di sini dalam permainan endgame sepasang benteng. Tak perlu kita perpanjang lagi, langsung ke permainan berikutnya dari Iren Karisma Sukandar pada game keempat menghadapi Abdul Malik Sansaya, Grandmaster wanita asal Kazakhstan. Mereka memilih permainan Scott game kawan atau pembukaan Skotlandia dengan pion D4 langsung. Diterima, diambil balik kawan, dan pilihan utamanya adalah kuda F6, gajah C5 atau menteri F6 atau gajah B4 kawan, memilih gajah C5. Kuda mundur ke B3, gajah B6. Kuda C3 melanjutkan pengembangan, kuda F6. Selepas menteri E2, persiapan kosongkan ruang sisi menteri agar mempercepat rokade panjang. Gajah siap dikeluarkan, pion siap didorong, rokade Iren kawan. Gajah G5, ada pion H6, gajah mundur ke H4, pion A5 kawan, lanjut Iren Karisma Sukandar untuk antisipasi atau mempercepat serangan di sisi menteri jika putih rokade panjang. Di sini pion A4, kalau sampai dorong pion ini kawan tak ada masalah. Pion G5 atau sikat saja menggunakan kuda kawan. Tak berani ambil menggunakan menteri karena ada benteng E8, putih akan cepat kalah. Pion A4 dipilih oleh Abdul Malik Sansaya. Kuda D4 menantang pertukaran kuda, ancam menteri kawan. Di sini menteri bergerak ke D3 dan kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion C. Selanjutnya pion C6 untuk dukungan pion pusatnya kawan. Di sini rokade panjang. Kalau pion ini tetap didorong, ancam kuda kawan, ada benteng E8. Itulah kenapa raja ini kalau lama-lama di pusat selalu mendapat tekanan di lajur pusat kawan. Tidak bisa mengekspansi pion pusat selama raja masih berada di pusat. Oleh karena itu rokade panjang. Ditantang dengan pion D5 di sini. Kalau pion ini didorong maju sekarang, ancam kuda, pion G5, jawaban dari hitam. Kalau pion ambil kuda, tentu pion ambil gajah. Memang terlihat struktur pion hitam ini rusak di depan raja kawan. Berikutnya di sini mungkin menteri akan bergeser ke peta F3, tapi penilaian engine di sini kawan, posisi hitam ini masih cukup bagus. Dengan sepasang gajahnya di sini kawan, dengan permainan yang lumayan terbuka, ini akan sedikit memberikan keuntungan bagi hitam. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, memilih dengan langkah pertukaran pion pusat. Terlebih dahulu pion G5. Tadi langsung ambil kawan, salah satu opsi juga. Setelah gajah G3, Iren ambil balik pion pusat dengan kuda. Lagi-lagi baku hantam di petak pusat kawan, dan pertukaran di petak pusat ini sedikit menguntungkan putih, unggul satu pion. Dan Iren melanjutkan pengembangan gajah terangnya kawan, temponya ancam benteng, mencoba juga menusuk pion B3, benteng B5, jaga pion, serang gajah. Di sini ada benteng FC8 skak terlebih dahulu, raja bergeser ke B1 dan gajah D4 menghindari serangan, menawarkan pion. Harus hati-hati kalau ambil pion ini sekarang, ada gajah F5 skak. Setelah raja ini bergeser, benteng hitam menusuk di baris kedua kawan. Oleh karena itu di sini ada gajah D3 terlebih dahulu, kemudian pion B6. Selanjutnya ada pion H4 dan Iren melangkah gajah C5. Tadi pion didorong juga bagus, ide Iren adalah mengunci posisi benteng kawan. Pion H pukul pion G5, pion H pukul pion G5, gajah E5, awas ada ancaman skakmat. Iren dorong pion F5, berikan ruang, benteng H6, serang gajah. Backup oleh raja F7, pion G4, pengorbanan pion untuk berikan jalan bagi gajah kawan ikut bermain diterima oleh Iren. Gajah G6 skak, raja bergeser ke E7, benteng H7 skak, mundur ke F8, gajah G7 skak, dikejar-kejar rajanya Iren kawan, dan gajah E5 open skak, mundur lagi ke F8. Di sini gajah ke F6 untuk coba rebut pion ini kawan. Saran dari Stockfish memilih gajah terang ke peta E4 serang benteng. Dan benteng bergeser ke E8, saran dari Stockfish memilih ancam benteng putih juga di sini kawan, menantang pertukaran. Dan pilihan terbaik benteng digeser ke lajur D, memilih dengan langkah benteng G7, coba ingin rebut pion. Benteng E8, benteng ambil pion G5 untuk pertahankan gajah, dan benteng digeser oleh Iren menghindari ancaman gajah kawan, dan gajah gelap melakukan serangan lagi. Raja bergerak ke petak terang F7 yang terkuat ke petak gelap kawan. Di sini gajah terang ikut bermain untuk melakukan pengejaran terhadap raja. Raja ambil gajah dan gajah mendapatkan benteng open skak lagi kawan. Raja bergeser ke F8 untuk coba tekan gajah.
Kalau raja bergerak ke petak-petak gelap ini tentu gajah yang di sini jatuh tadi. Oleh karena itu raja bergerak ke F8. Dan gajah G6. Gajah E6 lanjut Iren untuk pertahankan pion kawan. Kemudian di sini benteng bergeser ke petak E5 untuk coba kejar gajah. Saran dari Stockfish memilih raja keluar ke petak C2. Di sini ada benteng C8 pilihan Iren kawan. Kalau Stockfish menyarankan benteng diangkat naik ke petak D4, tapi memilih persiapan discover untuk mendapatkan benteng di sini atau mundur ke sini kawan untuk mendapatkan benteng di sini. Raja bergeser ke D2 dan di sini raja ke E7. Saran dari Stockfish kawan memilih benteng D8 skak terlebih dahulu. Bergeser ke kanan ke E2, raja ke E7 sekarang lanjut Iren. Dan di sini Abdul Malik Sansaya sikat gajah yang telah menguncinya kawan untuk mendapatkan ganti satu pion. Sekarang putih unggul 2 pion dengan kualitas perwira yang sama kawan. Benteng B8 coba incar pion di sini. Di sini blokade oleh benteng menantang pertukaran kawan. Memang terlihat bertumpuk 3 pion di lajur B, tapi ini tetap akan menguntungkan putih kawan. Dengan benteng A8 Iren bermain. Gajah E4 serang benteng A7, raja putih mulai naik kawan menuju pusat ke petak D4 sekarang ada benteng F7 rebut pion. Di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu selepas benteng ambil gajah di petak E6, Iren menyerah di langkah ke-48 karena setelah diambil balik oleh raja, gajah akan menusuk bersama benteng kawan dan sudah cukup membuat Iren akan kelabakan untuk mengawal pion-pion putih di permainan endgame seperti ini. Oke, sekarang kita ke permainan yang lain lagi kawan dari Medina Aulia Wardah pada game ketiga menghadapi Women Grandmaster asal Filipina. Mereka mengawali dengan pembukaan ready opening. Pion E6, jawaban dari Medina ingin melanjutkan ke Queen's Gambit decline. Pion G3, pion D5 dan berubah lagi kawan dari King's Indian Attack kemudian berubah ke permainan Katalan sekarang setelah pion C4. Terbuka, pion D pukul pion C4, kuda ke pusat ke I5. Ingin coba rebut kembali atau menghadang pergerakan pengembang kuda ke C6 ini kawan. Tetap ditantang dengan kuda C6, disikat langsung menggunakan gajah. Kalau menggunakan kuda, ya idenya nanti ada benteng B8, tetap ada ide tantangan pertukaran pada petak terang ini kawan. Memilih sikat langsung dengan gajah, pilihan terbaik kawan. Selepas itu ambil balik dengan kuda, garbu menteri, garbu gajah. Dan selepas menteri ini bergeser, Stockfish menyarankan sikat gajah langsung kawan. Tapi memilih mengeluarkan menteri ke peta A4. Kalian tidak bisa dengan gajah sekarang mencoba menusuk kuda karena kuda lari ambil gajah temponya skak. Dan menteri bisa menyelamatkan diri ambil pion C4. Oleh karena itu raja digeser terlebih dahulu oleh Medina. Yang terkuat tadi gajah yang digeser kawan menghindari ancaman kuda. Menteri ambil pion C4. Gajah D6 sekarang. Kuda C3 melanjutkan pengembangan. Pion A5 kawan untuk berikan akses bagi benteng, berikan dukungan bagi gajah untuk ancam menteri untuk mencegah pion E4. Kuda ke E5 menantang pertukaran, ditolak memilih dengan langkah gajah A6 langsung. Menteri bergerak ke C6 menantang pertukaran, ditolak menteri B8 oleh Medina. Benteng B1 jaga pion sebelum gajahnya keluar. Gajah B7 serang menteri, menteri mundur ke A4, ada pion C5 sekarang, dan kuda ke C4 ancam gajah gelap. Yang terkuat tadi gajah ke F4 terlebih dahulu. Medina melanjutkan pion C pukul pion D4 sama-sama ancam kuda. Kalau sekarang kuda ambil gajah langsung kawan, ya menterilah ambil balik kuda terlebih dahulu. Masih punya tempo untuk ancam kuda. Dan kuda ini tidak mempunyai ruang yang bagus lagi di sini kawan. Kalaupun mundur ke petak D1 di sini, ada pion D3 siap didorong kawan. Ataupun juga gajah bergerak ke petak C6 terlebih dahulu ancam menteri. Memberikan kesempatan hitam bermain kawan. Temponya lebih bagus hitam nanti mendapatkannya dengan aktivitas perwira. Keleluasan benteng yang keluar kawan. Memilih dengan langkah kuda ke B5 lanjut putih. Medina merespon dengan gajah ini bergerak menghindari serangan dua kuda kawan ke petak C5. Ada gajah F4 serang menteri. Menteri bergeser ke E8. Kuda C lompat ke D6 ancam menteri, sikat oleh gajah kawan, diambil balik oleh gajah ancam benteng. Di sini menteri bergerak ke C6 terlebih dahulu, awas ancaman skakmat, pion F3, benteng FC8. Dan coba lihat di sini kawan, posisi kuda ini sudah tidak bisa lari juga
karena posisinya dalam posisi kena pin kawan. Sikat saja nanti dengan pion kalau kuda lompat ke petak C3. Menteri bersama benteng bersama gajah ini sudah saling terkoneksi sekarang. Tinggal gajah bergerak untuk sikat kuda nanti. Gajah mundur ke petak E5. Gajah A6. Kemudian gajah ambil kuda F6. Diambil terlebih dahulu sebelum ambil kuda B5. Menteri ambil pion D4. Di sini pion dorong terlebih dahulu untuk mencegah menteri ambil pion F6 tadi. Selepas menteri bergeser baru gajah ambil kuda B5. Medina unggul 1 perwira, unggul gajah kawan, dan mencoba menekan pion yang di sini. Dorong pion F4, berikan akses menteri menjaga pion, menantang pertukaran ditolak Medina. Admin ini seperti komentator bola, sat-sat kawan. Karena 3 game kawan, jadi ingin admin percepat, tidak seperti biasanya. Benteng FD1, menteri C5 skak, raja H1, benteng G8 serang menteri, menteri H4, ada benteng A6 jaga pion kawan, terutama petak F6 ini dari ancaman menteri. Benteng AC1 serang menteri, menteri bergeser ke F4, kemudian benteng C7 ancam pion, menteri mundur lindungi pion, ada tekanan dari menteri, gajah ditarik mundur pertahankan pion, ada benteng D8 tekan gajah, ada benteng C6 menantang pertukaran, ditolak menteri ambil pion A5, koneksi dengan benteng kawan, pion E3 dorong Medina, berikan juga bagi ruang menteri melakukan ancaman skak di sini nanti. Di sini raja bergeser ke petak G1 terlebih dahulu menghindari tempo, tetap menteri ke petak E4 lanjut Medina. Setelah benteng ditumpuk kawan, Medina ambil pion F4 ini di sini membuat putih menyerah. Apa ancamannya kawan? Ancaman skak mat 2 langkah berikutnya. Kalau menteri ini bergerak ke E1 kawan, maka ya wassalam, benteng yang di sini jatuh juga. Tak perlu kita perpanjang lagi langkah-langkahnya kawan. Oke, itulah kawan 3 game dari pecatur-pecatur kita yang berlaga di hari kedua cabang olahraga catur nomor rapid perorangan. Kita doakan saja di game-game berikutnya pecatur-pecatur kita memetik kemenangan kawan untuk memperbaiki posisi. Ya walaupun tidak bisa mendapatkan medali, paling tidak posisinya tidak terlalu nyungsep lah. Itu harapan admin. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kemungkinan kita akan ulas Champion Chess Tour untuk video berikutnya kawan. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.